Seorang guru besar di salah satu universitas terkemuka di Indonesia pernah menyuruh saya untuk traveling keliling dunia walaupun saya belum punya cukup uang. So, konten hari ini mungkin cukup sensitif, konten hari ini mungkin akan sangat kontroversi. Jadi buat teman-teman yang belum siap, silahkan skip, nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pengen ngerti apa isi kepala si profesor tersebut, stay tune. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Yang belum subscribe, baru pertama kali datang, silahkan subscribe, nyalain loncengnya, karena saya akan banyak share tentang dunia fotografi hampir setiap hari, jam 5 pagi. Seperti tadi saya kasih intro, bahwa nama profesor tersebut adalah Renald Kasali. Dia adalah guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang pada waktu tahun 2011, sudah berapa ya, 10 tahun lalu, saya pernah sekolah di rumah perubahannya selama 4 hari 3 malam, di mana selama 4 hari 3 malam beliau benar-benar memberikan saya sebuah insight yang tidak pernah terpikir di kepala saya sebelumnya. Dia cerita begini, kepada semua teman-teman kita waktu itu sekitar ber-25, dia bilang, teman-teman semua, kalau manggil teman-teman, udah profesor padahal, kalian segeralah traveling ke luar negeri. Kita lihat-lihat gitu. Gimana caranya, Prof? Gitu. Saya mau kasih sebuah cerita. Dia bilang, saya punya sebuah mata kuliah, di mana mata kuliah tersebut namanya adalah traveling. Saya langsung mikir, nih gila nih profesor satu nih. Mata kuliahnya traveling gitu. Kalau saya di Universitas Atmajaya, saya kuliah, misalnya studio tugas arsitektur itu misalnya saya bikin kafe gitu. Tugasnya apa? Ya sudah, pergilah ke kafe, and then kamu makan, minum, ngerasain suasana kafe gimana, terus kemudian didesain. Cuman ini perintah si profesor ini, kita disuruh traveling, ini gila nih profesor. Akhirnya sampai suatu ketika, dia bercerita bahwa mata kuliah yang dia pimpin itu namanya traveling, dimana kalau kita kuliah itu kita punya mid semester sama ujian akhir semester. Dia bilang begini, saya bilang ke mahasiswa saya, kalau misalnya nanti datang ke ujian mid semester, syaratnya cuma satu, gampang, kumpulin paspornya. Buat siapapun yang tidak punya paspor, nilainya akan saya jamin E. Waduh, luar biasa nih profesor. Tapi buat Anda yang semuanya sudah pada punya paspor, silahkan lanjut ke semester berikutnya, dan Anda boleh mengikuti pembelajaran berikutnya. Pembelajarannya apa coba? Nggak ada. Pembelajarannya cuma disuruh gimana caranya pergi ke luar negeri. Dan ada satu orang mahasiswa, dia ngangkat tangannya, Prof, permisi, saya adalah anak seorang petani atau buruh. Saya nggak mungkin minta uang orang tua saya untuk saya traveling gitu. Si Pak Renald itu kemudian dia ketawa. Dia bilang gini, yang nyuruh saya minta uang orang tua kamu itu siapa gitu? Saya cuma nyuruh kamu traveling, tapi saya nggak nyuruh kamu untuk minta uang ke orang tua kamu gitu. Cari sendiri, itu urusan kamu gitu. Masalah orang tuamu itu petani, orang tuamu itu guru, orang tuamu mampu nggak mampu itu urusanmu. Tugas kuliah saya adalah kamu harus traveling. Akhirnya teman-teman tahu apa yang dilakukan anak itu. Dia mulai jadi buruh cuci piring, dia ngelapin meja, dia bikin minuman, dia lakukan apapun. Dan akhirnya anak itu sampai ke Skotlandia. Kalau teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa berangkat ke toko buku di Gramedia. Itu ada kumpulan tulisan ceritanya si Profesor Renald Kasali. Dia menceritakan bagaimana si mahasiswa-mahasiswanya yang orang tuanya notabene adalah bukan orang kaya, bisa sampai ke Scotland, bisa sampai ke Australia, bisa sampai ke Norway, bisa sampai kemana-mana. Dan Profesor Renald cuma bilang begini, kalau Anda liburan ke satu negara yang masih bisa bahasa Melayu, maka nilai Anda maksimal adalah B. Tapi kalau Anda pergi ke satu negara yang sama sekali nggak bahasa Melayu, nggak bisa bahasa Melayu, nggak bisa bahasa Indonesia, saya jamin Anda nilainya A. Ini adalah mata kuliah paling gila, yang saya juga menyesalkan saya nggak dapat mata kuliah ini ketika saya kuliah. Cuman di UI sana ada seorang profesor namanya Renald Kasali yang kasih sebuah mata kuliah namanya traveling. Jujur saya ngiri banget sama UI pada waktu itu. Suatu waktu saya sempat browsing, ada sebuah pengajian dari Agim yang dia bilang bahwa itu adalah kumpulan pengusaha-pengusaha muslim gitu. Agim pada waktu itu bilang begini, saudara-saudara semua, teman-teman semua, saya kepengen teman-teman semua melihat sebuah histori Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Agim bercerita, si Muhammad kecil ini umur 12 tahun sudah keliling Jazirah Arab. 12 tahun guys, 12 tahun.
Dia hanya 1 tahun lebih tua daripada anak saya, tapi sudah keliling Jazirah Arab buat dagang. Agim kemudian cerita, kalau kita mengimani si Nabi Muhammad ini bisa aja kita mengimani dia sebagai seorang Rasul. Tapi coba lihat historisnya sebelum dia jauh menjadi seorang Rasul. Dia dagang, dia mengembala kambing, dia melakukan apapun yang dilakukan pada umumnya orang Arab pada waktu itu. Tapi si Muhammad kecil ini 12 tahun keliling Jazirah Arab. Maka pada waktu itu si Pak Renaud ini bilang begini, ada satu yang bisa disinkronkan antara pengajiannya si Agim ini dengan nasihat si Pak Renaud. Kalau misalnya orang itu bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dia bisa menimba ilmu yang baru, mengosongkan pikirannya, yakin akan ada sesuatu yang baru, yang menarik untuk bisa dipelajari. Karena suatu ketika saya menemukan tamu saya dia bilang begini, Bim, I just sold my hotel in Paris. Dia jual hotelnya di Paris dia. And then I want to go around the world. Terus saya bilang begini, are you out of mind? You sell your hotels in Paris and take whole of your money to travel around the world? Dia bilang gitu. Terus dia cuma bilang gini, Bim, kamu tahu nggak yang namanya Howard Schultz yang punya Starbucks? Itu sebelum dia bikin Starbucks, dia keliling dunia hanya untuk mendapatkan sebuah insight dan akhirnya dia menemukan Starbucks. Jadi kenapa saya nggak melakukan itu? Dia bilang gitu. Wow, ini suatu ilmu yang saya nggak pernah dapat kalau misalnya cuma saya jadi fotografer biasa. Saya motret Sabtu Minggu, saya nggak pernah dapat ini. Saya dapat ini karena saya menjadi seorang host Airbnb di sela-sela waktu saya menjadi seorang fotografer. Jadi buat teman-teman semua, kalau teman-teman mau, teman-teman nggak mampu juga nggak apa-apa, karena Pak Renaud juga nggak bilang kita harus mampu gitu. Kita bisa dari keluarga miskin melarat juga traveling keliling dunia juga bisa. Semudah mungkin. Ayo kita keliling dunia. Impact-nya apa buat bisnis saya? Saya bisa share bahwa keberangkatan saya pertama kali ke Singapura untuk pemotretan, keberangkatan saya ke Hong Kong untuk pemotretan, ke Maldives, terus kemudian saya ngelayanin tamu-tamu bule saya, baik di Boma House, di The Cendela, baik kemudian saya motret klien-klien wedding saya di Bali, di Hong Kong, di mana-mana lah. Itu ada karena pesan si profesor yang pemikirannya udah kayak antah berantah kayak begini. Karena saya sama Nina bukan berasal dari keluarga yang sangat kaya, enggak gitu. Kita berasal dari keluarga yang sangat medium, sehingga karena orang tua kita medium, kita nggak bisa banyak dapat experience apapun gitu. Saya keluar negeri ya harus cari uang sendiri. Saya motret klien bule juga saya harus usaha sendiri, nggak bisa saya minta tolong atau minta privilege dari orang tua saya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pertama kali terjun ke dunia fotografi, terjun ke bisnis apapun, saya pikir ada satu hal menarik yang bisa diambil dari ceramah si Agim ini tentang Muhammad kecil 12 tahun yang sudah keliling Jazirah Arab, dan tentang materi traveling yang si Profesor Lionel Casali, di mana dia memaksa semua mahasiswanya untuk traveling. Nggak bisa ya nggak apa-apa, cuman kalau kalian bisa, si Pak Renaud bilang, kalian akan mendapatkan sesuatu yang nggak akan pernah didapatkan di kampus manapun. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Saya Bima Aditya. Sampai ketemu di video berikutnya.